ya di RUU perampasan aset kemana duitnya itu akan dilarikan. Jadi saat ada jabatan penting nih, yang ada malah mereka menunjuk salah satu keluarganya, baik itu anaknya, bapaknya, ibunya, iparnya, dan cawapres. Ijazahnya kalau bisa juga dites. RUU perampasan aset adalah salah satu yang benar-benar kita inginkan untuk segera bisa diwujudkan sama karyawan-karyawan kita. Kenapa? Teman-teman, 68% orang Indonesia itu masih hidup dalam kemiskinan menurut data World Bank dengan penghasilan 8 US dollar per hari atau kurang gitu ya. Padahal kekayaan alam kita itu sangat melimpah banget, banyak banget datanya kalau kalian cari ya betapa luar biasa kekayaan rakyat Indonesia, alam Indonesia. Tapi kok bisa rakyatnya miskin? Ya karena kekayaannya dirampok dan tidak ada pemerataan atau persebaran kekayaan yang benar-benar menyentuh dan mensejahterakan masyarakat. Kenapa RUU perampasan aset ini bisa jadi bagus banget? Salah satu cara yang bagus gitu ya untuk juga ikut memerangi korupsi. Yang pertama, kalian udah pernah lihat ya kasusnya Gayus Tambunan atau koruptor-koruptor lain yang korupsinya itu triliunan rupiah, ratusan miliar gitu kan. Yang itu kalau kita kerja, kita punya babi ngepetnya ngepet sampai ribuan tahun pun mungkin nggak akan dapat. Kita kerja jujur sampai kaya apapun, mungkin nggak akan pernah tercapai. Ya kenapa? Ya karena kekayaan sebesar itu dipertanyakan dari mana orang bisa kaya sampai sebesar itu. Orang yang korupsi sudah sebesar itu, di kasus sekarang, mereka bisa enak-enakan aja tuh masuk penjara 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, atau bahkan mungkin 15 tahun. Tapi keluarganya masih hidup kaya raya. Dan mereka bahkan bisa saat udah keluar penjara, mereka pun masih kaya raya. Jadi ini tidak memberikan efek jerah terhadap para koruptor-koruptor. Mereka nggak takut kok untuk dipenjara. Kenapa? Ya kan kita udah pernah lihat kan bagaimana cuplikannya saat mereka di penjara. Gayus Tambunan ternyata jalan-jalan nonton tenis. Ternyata kamarnya dalam penjara itu disulap sedemikian rupa. Jadi di penjara itu bukan lagi efek yang luar biasa menakutkan terhadap koruptor. Itu udah gagal memberikan efek jerah. Sedangkan orang-orang yang korup ini kan adalah orang-orang yang maruk kan, yang nggak pernah merasa puas dengan kekayaan apapun yang mereka ambil. Nah, jadi RUU perampasan aset ini tepat banget menyerang langsung core orang-orang yang maruk harta. Karena kalau sampai kamu terbukti korupsi, semuanya itu bakal disita. Bahkan aku nonton penjelasan dari Pak Mahfud MD di salah satu podcast gitu ya, menjelaskan bahwa saat orangnya keluar negeri, lari ke luar negeri, seperti banyak karyawan-karyawan kita tuh yang suka lari ke luar negeri, itu asetnya bisa ditahan dulu sama negara sampai nanti bisa dibuktikan dia benar atau salah. Kalau memang dia benar mungkin bisa dikembalikan, kalau enggak ya ditahan untuk negara gitu. Alasan kedua, kita jadi bisa mengembalikan kekayaan negara balik lagi kepada rakyat. Jadi yang udah dicuri dikembalikanlah kepada rakyat lagi. Nah ini semoga nanti jelas ya di RUU perampasan aset kemana duitnya itu akan dilarikan, untuk diperuntukkan apa. Transparansinya harus jelas karena kita nggak mau nanti udah disita malah dijual di antara mereka lagi nanti atau dibagi-bagi di antara mereka lagi. Tapi semoga enggak ya, semoga ini nanti bisa benar-benar dikembalikan ke rakyat. Mungkin bisa untuk bangun rumah sakit, bangun sekolah, mendukung program-program pemerintah yang lain yang udah berjalan, yang bisa benar-benar mensejahterakan rakyat. Jadi apa yang memang milik rakyat itu harus kembali kepada rakyat. Apa yang sudah dirampok dari rakyat harus kembali lagi ke rakyat. Yang ketiga, kepercayaan publik terhadap hukum itu nanti bisa semakin meningkat teman-teman. Karena kenapa? Tahu nggak sih, Corruption Perception Index Indonesia itu 37 dari 100. Jadi memang persepsi korupsinya itu tinggi banget gitu ya. Nah kita perlu nih untuk rakyat sendiri, untuk kita bisa mengembalikan kepercayaan pelan-pelan kepada karyawan kita. Karena kemarin udah nggak percaya banget, udah kesal banget, udah dihianati berkali-kali, udah nggak mungkin bisa lagi nih. Nah tapi semoga ada itikat-itikat baik yang benar-benar mengedepankan apa yang dimaui oleh rakyat, yaitu ini, RUU perampasan aset ini. Dan semoga ini juga nanti bisa jadi jalan untuk kita memperbaiki citra secara internasional. Banyak perusahaan asing yang lebih memilih Vietnam, yang memindahkan pabriknya dari Indonesia ke Vietnam, karena mereka pemberantasan korupsinya itu sangat serius teman-teman. Atau ke Cina misalkan, pemberantasan korupsi di sana sangat serius. Investasi nggak akan mau masuk kalau misalkan korupsi masih terjadi secara besar-besaran. Karena kalau orang mau invest ke suatu negara, perusahaan mau datang, korupsinya gede, berarti mereka harus nyogok sana-sini untuk bahkan bisa beroperasi. Padahal ngapain? Mendingan mereka pergi ke negara yang memang udah nggak ada korupsinya, karena toh sumber daya manusianya nggak beda-beda banget gitu kan. Nah inilah yang sebenarnya kita pengen kembalikan. Jadi yuk kita kawal terus sampai RUU perampasan aset ini bisa segera disahkan dan koruptor bukan cuma masuk penjara tapi juga dikembalikan harta-hartanya kepada rakyat. Kali ini aku akan ngebahas suatu praktek yang bobrok banget, yaitu nepotisme, dan ini banyak banget terjadi di Indonesia, baik itu di politik, di perusahaan, di mana-mana, banyak banget. Nah, apa sih sebenarnya nepotisme itu? Nepotisme itu adalah kita memberikan suatu kekuasaan, jabatan, kepada orang-orang yang bukan karena kapabilitasnya, tapi karena kita punya hubungan dekat, baik itu mungkin keluarga, sanak saudara, kerabat dekat, dan lain sebagainya. Nah, ada 3 alasan kenapa ini tuh sebenarnya buruk banget, teman-teman. Yang pertama,
Saat adanya nepotisme, kita mengorbankan kapabilitas dan kompetensi dari seseorang. Jadi saat ada jabatan penting nih, yang ada malah mereka menunjuk salah satu keluarganya, baik itu anaknya, bapaknya, ibunya, iparnya, dan lain sebagainya. Ini ngebuat orang-orang yang sebenarnya punya kapabilitas, jadi nggak punya kesempatan. Jadi kapabilitas itu tidak lagi dilihat sebagai parameter yang penting untuk seseorang bisa menduduki suatu jabatan, tapi yang penting adalah dia keturunan siapa. Ada contohnya ya, jadi ada nih dinasti politik di Bogor misalkan, namanya Ade Yasin. Jadi dia adalah bupati yang pernah ketangkep sama KPK karena korupsi, dan sebelumnya kakaknya juga Rahmat Yasin juga ditangkap juga sama KPK karena sama-sama kena korupsi. Jadi justru dengan adanya kekerabatan ini, yang ada malah ini mendorong banget budaya korupsi karena mereka bisa saling tutup, saling cover, saling melindungi satu sama lain gitu ya, dan ini bahaya banget buat politik maupun buat perusahaan. Yang kedua, ini merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi. Kenapa? Karena gini, orang yang tadinya mungkin punya kapabilitas, mereka jadi malas teman-teman untuk bisa mau masuk ke sistem. Karena mereka tahu kalau nggak penting punya kapabilitas, yang penting itu adalah kamu keluarganya siapa, anaknya siapa, temannya siapa gitu. Nah ini menyebabkan akhirnya orang-orang yang punya kapabilitas atau bahkan masyarakat luas jadi malas untuk ngelihat politik, karena ini sama aja kayak kita nonton drama keluarga gitu kan. Kita nggak masuk di dalamnya, kita nggak bisa ikut kontribusi, kita cuma bisa ikut nontonin aja. Dan ini bahaya banget teman-teman untuk kasus-kasus penyelenggara negara ya, apalagi di pemerintahan gitu, karena akhirnya ya mereka-mereka lagi yang ada di situ, kepentingannya ya itu-itu lagi gitu. Dan orang-orang yang capable nggak ada gunanya, karena toh pada akhirnya sekeren apapun skill kamu, sejago apapun kamu, yang akan terpilih ya keluarga-keluarganya mereka lagi gitu. Dan ini buruk banget sebenarnya. Ketiga adalah ini melanggengkan banget budaya feodal. Apa sih sebenarnya budaya feodal? Budaya feodal itu mereka punya satu kelompok gitu ya, baik itu sesama keluarga atau kerabat yang udah akrab aja, dikunci aja satu kelompok itu. Jadi kalau kita rakyat jelata gitu ya, kita nggak akan pernah bisa masuk ke sana mau sebagus apapun. Dan yang paling bobrok dari budaya feodal adalah biasanya sangat anti kritik dan sangat arogan dan sangat elitis. Jadi budaya feodal ini bikin orang hormat-hormat, nunduk-nunduk karena mereka memang harusnya di situ, mereka memang luar biasa, mereka memang hebat sekali. Padahal enggak, mereka mungkin nggak punya skill sama sekali, bahkan nggak punya pengalaman yang relevan sama sekali, tapi mereka cuma dapat aja jabatan itu karena menang lottery of birth atau keberuntungan saat mereka lahir gitu ya. Dan ini bener-bener buruk banget. Coba teman-teman tulis di komen, menurutmu nepotisme itu buruk atau baik di pemerintahan, dan apa contohnya yang ada di pemerintahan kita? Halo teman-teman, setiap bangun pagi selalu ada aja gebrakannya gitu ya. Nah ini kabar terbaru, banyak banget yang DM dan juga komen ngasih tahu tentang KPU. Jadi di mana capres dan cawapres itu nggak boleh dibuka data-data pribadinya gitu ya. Nah sebelum aku merekam video ini, yang pasti aku juga udah konsultasi dulu sama teman-temanku yang memang ahli di bidang hukum, karena aku bukan ahli di bidang hukum. Jadi ternyata memang menurut UU nomor 27 tahun 2002 gitu ya, tentang data pribadi itu memang dijamin sama negara. Makanya itu alasan yang dibenarkan bahwa data pribadi dari capres dan cawapres ini tidak boleh dibuka gitu. Nah, tapi kan ini secara hukum ya. Tapi kita lihat realitanya di kenyataan. Kenapa hukum itu tajam kepada kita, rakyat, tapi tumpul kepada penguasa? Saat kita mau apply kerja di Indonesia harus ngasih data pribadi. Saat kita mau ngapa-ngapain harus ngasih data pribadi. Bahkan aku pun yang nggak konsen, KTP ku udah kesebar di threads gitu kan. Jadi kenapa saat itu ke rakyat perlindungan ini tidak kuat, tapi begitu itu ke penguasa perlindungannya luar biasa kuat. Ini kita kritisi banget ya fenomenanya seperti ini. Nah harusnya keadilan itu nggak tebang pilih dong. Ke semua orang ya harus sama. Hukum adalah sama, semua manusia sama derajatnya di mata hukum. Nah apalagi ngelihat konteks teman-teman, di mana nih ya sampai saat ini, kan aku kan ceritanya dituduh ternak Mulyono gitu ya, sampai saat ini masalah ijazah itu dibahas terus gitu. Padahal aku nggak tahu itu korelasinya apa terhadap kemajuan gitu ke depannya. Tapi ada beberapa teman-teman yang percaya kalau masalah ijazah ini penting banget gitu. Nah harusnya melihat konteks itu, KPU bisa lebih bijak dalam ngelihat bahwa lihat nih, masyarakat itu gampang dipecah belah sama hal-hal kayak gini. Jadi seharusnya gimana caranya kita kasih transparansi sebesar-besarnya biar masyarakat bisa fokus menjalankan fungsinya, bisa berpartisipasi aktif dalam demokrasi, dan tidak ada jadinya malah perpecahan pecah belah gitu. Karena dari tuntutan 17+8 kita selalu minta adanya transparansi teman-teman.
Dari mulai transparansi anggaran, transparansi dari setiap kebijakan, nanti di kementerian, di BUMN, dan lain sebagainya. Kita mau transparansi dari anggaran-anggaran mereka, karena kita udah capek dan muak dengan adanya korupsi, gitu. Tapi kok ini bukannya malah menjunjung transparansi, malah menutupi yang udah tahu, itu akhirnya jadi polemik di masyarakat. Tapi oke, itu problemnya. Sekarang apa sih solusinya, gitu? Kalau menurut pendapatku pribadi ya, yang pertama, para capres dan cawapres silahkan deh. Oke, peraturannya seperti itu, tapi aku sarankan kalau bisa, mungkin yang mau jadi capres dan cawapres buka aja kakak-kakak itu informasinya apa. Mungkin nggak perlu kita tahu nomor handphone dan segala macam ya, tapi mungkin kita perlu tahu sepak terjangnya apa sih sebelumnya, CV-nya, pengalaman kerjanya apa, visi misinya apa, ijazahnya kalau bisa juga dites dan disahkan, biar ini nggak jadi polemik di masyarakat. Kasihan masyarakat Indonesia harus ngurusin masalah-masalah kayak gini saat hidup kita pun sudah sulit gitu. Yang kedua, saranku adalah kita semua teman-teman, mari sama-sama jangan lagi kita pilih adanya politik dinasti. Kita hancurkan politik dinasti di generasi kita. Kita pilih orang-orang yang benar-benar capable karena kemampuan mereka, bukan karena mereka anak siapa. Setuju nggak?